Sebuah momen mustahil yang membuat para insinyur veteran Jepang terpaku di garasi. Sebuah aksi yang menentang hukum fisika balap baru saja terjadi dan membuat seluruh Indonesia berbangga hati. Veda Ega Pratama, anak bangsa dari Gunung Kidul, Yogyakarta, dilaporkan telah melakukan sebuah teknik gila di sirkuit Barcelona, Catalunya. Tidak hanya membungkam para skeptis, tapi juga membuktikan bahwa Indonesia bisa dan akan selalu bersaing di panggung dunia MotoGP. Mari kita lihat perjalanan luar biasa Veda Ega Pratama yang lahir pada 23 November 2008 di Gunung Kidul. Perjalanannya dimulai bukan di sirkuit Eropa yang mulus, tapi di tengah semangat dan tekad baja khas anak bangsa. Darah balap mengalir deras darinya, diwarisi dari sang ayah, Sudarmono, yang merupakan mantan pembalap nasional. Sejak usia dini, Veda telah ditempa dengan keras, dari ajang motocross nasional hingga akhirnya menjadi juara Asia Talent Cup pada 2023, di mana ia menjadi pembalap Indonesia pertama yang meraih gelar tersebut. Prestasinya yang gemilang ini membawanya ke Eropa, ke ajang Red Bull Rookies Cup, di mana pada musim 2025 ia berhasil menjadi runner-up, sebuah pencapaian bersejarah bagi Indonesia. Namun, kisah di Barcelona ini adalah sesuatu yang benar-benar berbeda. Ini bukan hanya tentang kemenangan, ini tentang sebuah pembuktian. Dilaporkan, udara di dalam garasi tim di sirkuit Barcelona, Catalunya terasa begitu berat dan tegang. Di depan layar telemetri yang menyala terang, 3 insinyur veteran asal Jepang, pria-pria yang telah mendedikasikan hidup mereka pada presisi dan data, hanya bisa terdiam membisu. Mereka tidak sedang melihat adanya kerusakan mesin. Mereka sedang menyaksikan sebuah anomali, sebuah keajaiban yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Grafik digital yang menunjukkan lean angle atau sudut kemiringan dan tekanan rem pada motor Veda Ega Pratama menampilkan data yang mustahil. Menurut semua hukum fisika balap yang mereka anut dan programkan, pembalap itu seharusnya sudah terlempar ke gravel trap 5 menit yang lalu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Di monitor waktu, Veda justru baru saja mencetak purple sektor tercepat di lintasan. Tidak ada seorang pun di pedok yang pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Para pencari bakat dari tim-tim terbesar di dunia, dari Moto3 hingga Moto2, mulai menyadari satu hal, bocah asal Gunung Kidul ini bukan sekedar cepat, dia berbahaya. Momen ini, di sirkuit Catalunya dikabarkan akan mengubah segalanya tentang cara dunia memandang bakat balap dari Indonesia. Di balik pintu garasi yang tertutup, keadaannya jauh dari kata normal. Rekayasa teknologi balap Jepang dibangun di atas filosofi Kaikaku, sebuah perubahan radikal yang dicapai melalui presisi tingkat tinggi. Bagi para teknisi ini, setiap milimeter gerakan, setiap sepersekian detik adalah segalanya. Mereka mengharapkan pembalap mereka untuk mengikuti cetak biru yang sudah teruji, mengerem di titik ini, miring di sudut itu, dan membuka gas di puncak tikungan. Tapi Veda Ega Pratama, dengan instingnya yang liar, seolah sedang menulis ulang buku manual itu secara real-time. Rumor mulai menyebar di pit lane bahwa para insinyur bahkan sempat menghabiskan malam sebelumnya untuk memeriksa ulang semua sensor pada motor Veda. Mereka sangat yakin bahwa peralatan canggih mereka itu rusak. Logika mereka tidak bisa menerima bagaimana seorang pembalap bisa membawa kecepatan setinggi itu di tikungan dengan pusat gravitasi yang begitu beresiko. Setiap kali Veda kembali ke pit, terjadi diskusi panas. Papan klip diacungkan dan bisikan-bisikan serius terdengar. Mereka ingin Veda lebih halus, lebih Eropa dalam gaya balapnya. Mereka memperingatkan bahwa agresivitasnya yang luar biasa akan menghancurkan ban depan bahkan sebelum balapan mencapai separuh jalan. Namun, Veda tidak hanya mengabaikan data, dia seolah sedang menantangnya. Terjadi sebuah gesekan fundamental antara dunia pabrikan yang kaku dan penuh perhitungan dengan insting mentah seorang pemuda yang tumbuh besar dengan balapan di batas antara hidup dan mati. Saat lampu start padam di Montmeló, Veda tidak hanya meluncur, dia menyerang. Tikungan pertama di sirkuit Barcelona adalah mimpi buruk bagi para pembalap. Sebuah tikungan berkecepatan tinggi yang telah mengakhiri karir banyak pembalap veteran. Sementara para pembalap Eropa mengambil jalur lebar yang konvensional untuk memaksimalkan kecepatan saat keluar tikungan, Veda melakukan hal yang tak terpikirkan. Dia menahan remnya lebih lama dari yang dianggap mungkin secara teori. Bagian belakang motornya dilaporkan menari-nari hanya beberapa inci di atas aspal dalam sebuah aksi stopi yang terlihat seperti kecelakaan yang terkendali.
Menurut sumber dari orang dalam, data telemetri menunjukkan bahwa Veda memberikan tekanan hampir 15% lebih besar pada tuas rem depan dibandingkan para pesaing utamanya. Dalam dunia balap profesional, perbedaan 15% itu adalah jurang pemisah antara podium kemenangan atau sebuah insiden fatal berkecepatan tinggi. Teknik gila ini bukan sekadar untuk pamer. Dengan mematahkan sudut tikungan secara lebih tajam, ia mampu menegakkan motornya lebih awal, menemukan traksi di saat pembalap lain masih berjuang mencari cengkraman ban. Di garasi, para mekanik Jepang menahan napas, menunggu ban depan motor Veda selip, menunggu data menunjukkan kegagalan. Tapi itu tidak pernah terjadi. Yang membuat kisah Veda Ega Pratama semakin membanggakan adalah konteks perjuangannya. Setiap kali Veda turun ke sirkuit, ia tidak hanya membawa namanya sendiri, ia membawa nama besar Indonesia. Ia berjuang melawan para pembalap Eropa yang telah berlatih di sirkuit-sirkuit ini sejak mereka masih kecil. Ia melawan sistem pembibitan yang sudah mapan dengan fasilitas tak terbatas. Tekanan pada pembalap muda di lingkungan ini sangat besar. Anda tidak hanya balapan melawan 20 remaja ambisius lainnya. Anda balapan melawan ekspektasi sebuah bangsa dan penilaian dingin dari para manajer tim yang memegang kontrak bernilai jutaan dolar. Satu kesalahan kecil saja, misalnya di tikungan 10 sirkuit Catalunya yang terkenal kejam, dan narasi tentang keajaiban dari Indonesia ini akan menguap begitu saja. Veda berkendara di ujung tanduk, bahkan dikabarkan sempat mengabaikan sinyal panik slowdown dari papan pitnya. Dia berada dalam sebuah flow state, sebuah kondisi di mana intuisi mengambil alih, sesuatu yang tidak akan pernah bisa ditangkap oleh data dan komputer. Yang tidak disadari oleh banyak penggemar adalah bahwa sirkuit Barcelona ini adalah pembunuh ban sejati. Tikungan-tikungan panjang ke kanan seolah memasak sisi kanan karet ban, mengubah motor menjadi liar dan tidak stabil setelah lap ke-10. Inilah momen yang paling ditakuti oleh para insinyur. Mereka sudah memprediksi bahwa gaya pengereman agresif Veda akan melelehkan ban depannya. Mereka menunggu catatan waktunya merosot tajam. Namun, saat Fata Morgana panas mulai bergetar di atas aspal, Veda kembali melakukan sesuatu yang membuat para ahli terpiam. Alih-alih melambat untuk menyelamatkan bannya, ia mulai mengubah jalur balapnya di tengah lomba. Dilaporkan, ia mulai menggunakan Indonesian Slide, sebuah teknik menggunakan bagian belakang motor untuk membantu berbelok, sesuatu yang biasanya hanya terlihat pada motor-motor monster berkekuatan 300 tenaga kuda di kelas utama. Itu adalah sebuah pertunjukan adaptabilitas yang luar biasa. Dia mengkompensasi hilangnya cengkraman ban depan dengan menggunakan berat badannya untuk mengarahkan motor dari belakang. Langkah ini sangat beresiko, sampai-sampai beberapa kepala kru tim lain terlihat menggelengkan kepala, seolah tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Dengan performa yang menentang logika ini, masa depan Veda Ega Pratama di dunia MotoGP terlihat semakin cerah. Ini bukan lagi sekadar pertanyaan apakah dia akan naik kelas, tapi kapan. Klimaks dari balapan ini terjadi di chicane terakhir. Veda yang terjebak di belakang dua pemimpin kejuaraan melakukan gerakan yang menentang logika. Dia tidak hanya menyalip, dia melakukan outbraking pada dua pembalap sekaligus, sementara motornya terlihat bergetar hebat di bawah tekanan. Di dalam garasi, para insinyur Jepang benar-benar berhenti berbicara. Mereka menatap sebuah momen bakat murni yang melampaui setiap algoritma yang pernah mereka programkan. Ini adalah sebuah pergeseran paradigma. Selama bertahun-tahun, jalur menuju puncak adalah melalui sekolah balap yang spesifik dan terpoles. Veda membuktikan bahwa ada cara lain, cara yang lebih mentah, lebih naluriah, dan lebih eksplosif. Ketika bendera finish akhirnya berkibar, hasilnya hampir menjadi nomor 2 dibandingkan dampak dari performanya. Fakta yang mengejutkan adalah bahwa Veda Ega telah memaksa para insinyur paling konservatif di dunia untuk mengakui bahwa mereka salah. Saat ia kembali ke Park Ferme dengan bendera merah putih tersampir di bahunya, garasi itu tidak hanya merayakan kemenangan, mereka merayakan lahirnya sebuah cetak biru baru bagi olahraga ini. Rumor yang beredar mengatakan bahwa beberapa pertemuan tingkat tinggi terjadi malam itu antara produsen Jepang dan para pencari bakat. Topiknya adalah bagaimana cara menemukan lebih banyak pembalap dengan insting liar seperti Veda. Teknik di La Veda telah menjadi pembicaraan di seluruh paddock. Prestasi ini membuka pintu lebih lebar bagi pembalap-pembalap muda Indonesia lainnya, membuktikan bahwa dengan dukungan yang tepat, Indonesia bisa menjadi kekuatan besar di dunia balap motor. Kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya terus mendoakan dan mendukung Veda agar bisa terus mengharumkan nama bangsa. Dan semoga ini adalah awal dari kebangkitan motorsport Indonesia di panggung dunia. Para mekanik itu konon masih terus melihat data telemetri dari hari itu.
mencoba mencari penjelasan logis. Namun saat mereka melihat data, mereka akhirnya menyadari satu hal. Beberapa hal, seperti hati seorang juara dan api semangat sebuah bangsa, tidak akan pernah bisa diukur oleh komputer. Dunia akhirnya memperhatikan. Dan bagi Veda Ega Pratama, ini barulah permulaan. Itulah kabar terbaru dari Veda Ega Pratama yang terus mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia MotoGP. Kalau kalian bangga dengan prestasi anak bangsa ini, jangan lupa like video ini sebagai bentuk dukungan untuk Veda Ega Pratama. Subscribe channel Gala Cepat untuk update berita terbaru pembalap Indonesia. Nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita prestasi anak bangsa. Share video ini ke teman-teman kalian yang juga bangga dengan pembalap Indonesia. Komen dukungan dan doa kalian untuk Veda di kolom komentar. Tuliskan di kolom komentar, bangga jadi orang Indonesia, semangat Veda Ega Pratama, atau terus mengharumkan nama bangsa, Veda. Jangan lupa follow juga media sosial Gala Cepat untuk update tercepat seputar pembalap Indonesia di MotoGP. Bersama-sama kita dukung anak bangsa untuk terus berprestasi di panggung dunia. Indonesia pasti bisa, merah putih. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap dukung pembalap Indonesia.